pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar lelang barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi. Ada total 106 barang dari 26 terpidana korupsi dan kita simak bersama laporan rekan kami Jen Cahyani dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK di Cawang, Jakarta Timur berikut. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengumumkan pelaksanaan lelang barang hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi, dan ini di belakang saya ini ada beberapa mobil yang menjadi barang yang akan dilelang. Nah, dan tanggal lelangnya ini ada di tanggal 18 Juni nanti. Untuk rincian barang-barang yang dilelang ini diantaranya ada 7 unit mobil, kemudian ada unit sepeda motor, ada telepon genggam, ada aksesoris, kemudian ada mesin face recognition dan juga ada robot disinfektan. Dan ini pemirsa, untuk totalnya yang dilelang secara nasional terdapat 106 lot barang, dan ini berasal dari 26 terpidana korupsi yang kasusnya sudah inkrah. Dan dengan nilai total aset yang dilelang ini mencapai sekitar 311 miliar rupiah. Dan untuk barang yang paling mahal yang dilelang ini ada tanah dan bangunan di Bali dengan nilai sekitar 59,06 miliar rupiah. Dan pemirsa, nanti untuk proses lelangnya sendiri ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026. Tapi selain itu, ini karena lelangnya bersifat online atau daring dan secara terbuka, jadi para penawar yang akan mengikuti lelang ini bisa memantau seperti itu harga-harga atau nominal-nominal lelangnya bagi semua yang mengikuti. Dan selain itu juga pemirsa, di tanggal 11 Juni nanti ini yang ingin menawar atau yang ingin mengikuti lelang juga dapat melihat langsung barang-barangnya di sini seperti apa, sehingga mereka bisa memasukkan nominalnya untuk nantinya pelaksanaan lelang tanggal 18 Juni 2026. Dan ini salah satunya juga pemirsa, ada sepeda motor yang juga masuk ke daftar barang yang dilelang untuk periode Juni 2026 ini pemirsa. Dan tentu saja ini baru sebagian atau ini baru barang lelang yang untuk bulan Juni. Dan tentu saja tadi kami juga sudah mendapatkan informasi dari Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi di KPK. Ini semuanya akan dilaksanakan secara terbuka, sehingga untuk step-stepnya lebih lanjut ini juga sudah tertera di website resmi dari KPK itu sendiri. Bagi semua yang ingin melakukan atau mengikuti lelang sendiri bisa dilihat sistemnya seperti apa. Dan tentu saja di tanggal 11 Juni ini bisa langsung melihat barangnya seperti apa dan bisa melakukan lelang di tanggal 18 Juni 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Dila Aulia, iNews melaporkan. Sementara itu KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, sejumlah kendaraan mewah disita. Sedikitnya 4 moge, 2 mobil Porsche dan sejumlah sepeda mewah milik mantan Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim disita KPK. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK menggeledah rumah Silmi di Jalan Brawijaya nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menyita sejumlah kendaraan mewah, KPK juga mengumpulkan bukti-bukti lain. Silmi dan 7 orang lainnya ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah belum berencana mengisi atau mengganti posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sebelumnya dijabat Silmi Karim. Menurut Prasetyo, roda pemerintahan di Kementerian IMIPAS tetap berjalan normal meski posisi wamen belum terisi. Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh 2 wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Artinya
kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan normal gitu. Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri, yaitu nanti kita lihat setelah kita evaluasi. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto yang tadi meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan, Bali. Prabowo yang didampingi Seskap Teddy Indra Wijaya disambut tarian kecak hingga yel-yel sejumlah siswa saat tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali. Kedatangan Prabowo juga disambut Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Prabowo kemudian meninjau aula utama dan berbincang dengan para siswa. Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program prioritas yang dirancang untuk mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk SMP dan SMA sudah Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Ya, dalam sambutannya saat meninjau Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo memberikan pesan kepada siswa untuk selalu semangat dan tidak berkecil hati terhadap hinaan. Prabowo bahkan menyebut dirinya yang merupakan seorang presiden juga kerap mendapatkan ejekan. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, bagus ya. Jadi bagus, kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil.